Assalamualaikum sahabat Muksal Al-Fatih rahimakumullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Si Samsudin kembali menghebohkan publik lantaran ucapannya yang dinilai menistakan agama Islam dan mengubah hukum haram menjadi halal. Nah teman-teman, bagaimanakah hukumnya? Apabila seseorang menghalalkan sesuatu yang sudah jelas keharamannya, apakah dia telah murtad menjadi kafir? Untuk penjelasannya, mari sama-sama kita simak video ini. Tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Seseorang yang dipanggil dengan sebutan Gus Samsudin atau yang lebih patut kita panggil si Samsudin. Baru-baru ini, Samsudin kembali menghebohkan media sosial. Hanya demi sebuah konten dan popularitas, si Samsudin rela menistakan agama Islam. Pada sebuah video yang beredar di media sosial, si Samsudin mengatakan sebuah hukum yang menentang dengan ajaran Islam. Samsudin mengatakan boleh saling tukar pasangan yang halal asalkan dilandasi atas suka sama suka. Sungguh ngawur sekali teman-teman. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran dan hadis, tidak ada satu ayat dan satu hadis pun yang memperbolehkan tukar pasangan. Namun sebalik dari demikian teman-teman, di dalam Al-Quran dan hadis sangat-sangat melarang perbuatan tersebut karena hal itu termasuk ke dalam perbuatan zina. Zina tetaplah zina walaupun telah berganti nama, saling suka sama suka antara keduanya. Perbuatan zina adalah perbuatan haram dan hukumnya sudah jelas teman-teman. Menurut ijma' ulama berdasarkan dalil-dalil, salah satunya sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Isra ayat 32, dan hukumnya tidak akan berubah menjadi halal. Nah teman-teman, apa yang telah diucapkan si Samsudin ini merupakan sebuah penistaan agama. Mengapa demikian? Karena di dalam Islam, hukum menukar pasangan itu sama halnya dengan berzina. Sedangkan berzina adalah suatu perbuatan yang keji dan mungkar, dan itu sangat dilarang sekali di dalam Islam. Maka dalam hal demikian, secara tidak langsung, si Samsudin menghalalkan dan memperbolehkan melakukan perbuatan zina. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kalau kita menelusuri hukum lebih dalam lagi, perkara yang diucapkan si Samsudin adalah perkara yang sangat besar dan menyesatkan. Bahkan, hal tersebut dapat membuat orang yang mengucapkan kata itu menjadi murtad. Mengapa bisa demikian teman-teman? Perkara menghalalkan suatu hukum yang sudah jelas-jelas keharamannya, maka orang itu bisa menjadi murtad dan kafir. Bahkan, perkara tersebut lebih buruk dari perbuatan zina. Hanya saja, orang yang berbuat zina, dia terkalahkan oleh nafsunya, dan dia masih meyakini tentang haramnya hukum berzina, kemudian dia bertaubat. Namun berbeda kasusnya dengan menghalalkan zina teman-teman. Menghalalkan zina maka telah menentang Allah secara terang-terangan dan kurang hajar. Para ulama telah menegaskan bahwa orang yang menghalalkan perbuatan zina maka dihukumkan kepada murtad. Di dalam kitab Mughni, Imam Qudamah mengatakan, barang siapa yang meyakini halalnya suatu yang telah disepakati keharamannya dan jelas hukumnya di antara kaum muslimin dan hilang syubhat di dalamnya seperti daging babi, zina, dan hukum sejenisnya yang tidak ada perselisihan, maka dia telah menjadi kafir. Nah teman-teman, maka sudah jelas sekali bahwa orang yang menghalalkan yang haram, maka dia telah menjadi murtad. Yang lebih parah lagi teman-teman, si Samsudin seakan-akan dirinya tidak bersalah. Hal tersebut bisa kita lihat dari ucapannya. Dia mengatakan ridho dan ikhlas di penjara dan itu adalah takdirnya Allah. Sungguh indah sekali kata-kata si Samsudin ini teman-teman. Udin. Wahai Samsudin, kalau kamu bersalah, ya minta maaf dan klarifikasi di depan publik. Bukannya malah sok-sokan orang yang sudah ahli tauhid. Giliran sudah ketangkap, malah dibilang itu takdir Allah. Lucu memang si Samsudin ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, memang di segi hukum fikih
Orang yang menghalalkan perkara yang haram, maka dia telah keluar dari agama Islam. Tapi walaupun demikian teman-teman, kita tidak boleh secara langsung menghukumi orang yang seperti itu kepada kafir. Karena menghukum orang kepada kafir adalah perkara yang sangat berat dan sangat berbahaya sekali teman-teman. Mengingat begitu berbahayanya mengkafirkan, sehingga Nabi Muhammad SAW memperingatkan kita semua agar jangan mudah memvonis kafir kepada seseorang. Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengkafirkan saudaranya, maka akan kembali kepada salah satunya." Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seseorang menuduh orang lain dalam kefasikan dan kekufuran kecuali akan kembali kepada dirinya apabila yang dituduh tidak demikian." Hadis riwayat Bukhari. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan hadis di atas, para ulama telah memperingatkan kepada kita agar jangan tergesa-gesa dan gegabah dalam mengkafirkan sesama kaum muslimin. Pengkafiran memiliki syarat dan penghalang. Pengkafiran secara umum boleh bagi ahli ilmu, faham isi Al-Quran dan hadis-hadis, dan juga kaedah-kaedah tentang masalah tersebut. Mereka menghukumi berdasarkan ilmu dan bukan asal-asalan dan hawa nafsu. Dan juga tidak harus bagi mereka mengkafirkan secara individual, kecuali apabila memang telah memenuhi syarat dan hilang segala penghalangnya. Nah teman-teman, mereka ahli ilmu tidak begitu mudah mengkafirkan seseorang, apalagi kita yang sebagai orang awam ini banyak kekurangan di segi ilmu agama. Maka sepatutnya bagi kita orang awam untuk terlebih hati-hati dalam hal memvoniskan kafir kepada saudara kita yang sesama muslim. Hanya sekianlah video kali ini teman-teman. Bantu channel ini dengan subscribe, like, dan share. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.